sekitar 50 cm itu udah bunga. Akan dapat free ongkir ya Mas? Iya, utamakan makanan pokoknya wajib ya. Untuk Teman-teman juga bisa COD. Oke. Halo, selamat datang kembali di channel kami teman-teman semuanya. Halo. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Amin. Oke, Mas David untuk kali ini masih dalam rangka obral ya Ki. Iya, obral. Mumpung kita masih ada stoknya. Ini silangan unik. Silangan langka pol. Langka. Ya. Jadi silangan dari Dendrobium bivalve sama Dendrobium wulayense. Oke. Bayangin, bunganya bivalve seperti apa, wulayense seperti apa. Bayangkan juga perpaduan antara keduanya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kan bivalve itu punya karakter yang susah untuk adaptif di dataran rendah. Tapi kalau misalkan wulayense-nya itu kan tanaman yang tahan di dataran rendah. Nah, jadi dikolaborasikan, ketemulah ini. Dendrobium naga puspa. Dendrobium naga puspa ini belum lama untuk keregisternya Mas atau gimana Mas? Ya, ini sudah keregister dengan nama Dendrobium naga puspa. Naga puspa keregisternya udah tahun 2020 itu ya? Ayo, tahun berapa? Nanti kita cek sama-sama. Buat yang tahu siapa? Boleh. Boleh untuk kolom komentar teman-teman koreksi ya, semisal saya tadi salah ya. Iya, boleh. Tapi yang pasti ini sudah keregister dengan nama Dendrobium naga puspa. Untuk contoh bunganya juga sudah ada Mas ya. Mau lihat contoh yang bunganya? Sudah pernah mekar silangannya, enggak? Tapi di kita lagi nggak ada yang mekar. Di kita memang belum ada yang mekar Mas ya. Dendrobium naga puspa. Untuk contoh bunganya seperti ini teman-teman. Apik ya, motifnya coba diperhatikan. Jadi keseluruhannya itu ada coraknya garis-garis. Jadi kayak ada apa Mas, nadi. Kalau misalkan wulayense kan garis-garisnya karena putih lebih cenderung agak polos ya. Nah, ini setelah disilang dengan bivalve jadi ini keren. Jadinya keren kayak gitu. Dan ini memang untuk naga puspanya variannya begitu semua Mas, ada coraknya semua. Iya. Dan memang hampir mirip-mirip seperti itu untuk bunganya. Iya. Memang keluar beberapa varian berarti ya. Tapi hampir mirip semuanya. Jadi buat teman-teman, ini kita ada yang dewasa. Kalau teman-teman males ngerawat dari kecil, kita ada dewasanya. Sebelum jadi nanti barang eksklusif yang harganya sultan. Calon anggrek sultan berarti Mas ya? Iya. Prediksinya. Kalau misalkan untuk yang ini, itu masih kita obral selama bulan Agustus ya. Selama bulan Agustus 2023 kita obral. Sama stok kita ada tapi ya. Untuk soalnya stok kita sudah nggak terlalu banyak. Tinggal ini. Berapa ini Mas? Ya paling sekitar 100 paling ya. Sekitar itulah pokoknya. Nggak tahu pastinya tapi kurang lebih sekitar 100. Nih, tanamannya sudah dewasa. Ini tadi nggak bawa penggaris saya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang kepo, boleh lanjut di WA, kita fotokan nanti tanamannya tingginya kira-kira berapa. Tapi ini sudah dewasa. Karena bivalve itu tanamannya kan pendek, setipe dengan spektabil. Kalau untuk wulayense-nya memang lumayan tinggi, tapi tidak terlalu tinggi, tidak setinggi besi, lasiantera dan teman-temannya. Kalau wulayense itu agak pendek, sekitar 50 cm itu udah bunga. Jadi untuk ini kira-kira sudah siap ya Mas untuk dirangsang pupuk pembungaan ya? Makanya ini tadi kita juga bawa pupuk pembungaan. Nih. Karena memang kurang lengkap ya Mas rasanya kalau bahas anggrek tidak sepaket dengan pupuknya untuk perawatannya. Jadi harus ya, ibaratnya dia itu hidup seperti manusia, dia butuh makan. Jadi jangan sampai pelihara anggrek tapi nggak dikasih makan. Vitamin juga perlu Mas ya? Iya, vitamin perlu, tapi utamakan makanan pokoknya wajib ya. Untuk makanan pokoknya itu seperti apa Mas? Pupuk? Iya, pupuk. Kalau bisa dibilang itu unsur NPK-nya kalau di tanaman. Kalau di kita itu unsur karbohidrat, protein, dan lemaknya. Jadi nasi beserta lauk dan lauk pauk gitu ya? Iya. Pauk itu apa? Nggak tahu. Bahasanya Mas Rida nggak tahu gitu, ya. Mas Rida sangat familiar dengan lauk pauk tapi nggak tahu pauk itu apa. Buat teman-teman yang tahu boleh nanti di komentar aja. Sharing-sharing ya Mas ya. Lauk pauk.
Nah, kalau anggrek itu butuh unsur nitrogen, fosfat, dan kalium. Nitrogen itu untuk pertumbuhannya, jadi daunnya. Kalau fosfat itu lebih pada akar dan batangnya. Akar dan batang ya Mas David. Tentunya itu kalau masa-masa pertumbuhan. Tapi kalau dia sudah waktunya bunga, dia juga akan berfungsi untuk merangsang pembungaan. Gitu ya. Kalau misalkan kalium itu fungsinya biar daunnya tebal, biar kalau misalkan nanti dibikin buah, itu buahnya bisa jadi, kualitasnya bagus, itu pada unsur kaliumnya. Kalau untuk tanaman yang segini, buat teman-teman kalau misalkan untuk yang suka bunga, itu tidak terlalu membutuhkan kalium tinggi, tapi fosfatnya yang lumayan tinggi, jadi biar akarnya bagus, batangnya bagus, termasuk bunga. Termasuk bunganya. Jadi memang untuk beberapa vitamin pupuk itu memiliki fungsinya masing-masing ya Mas ya? Sesuai dengan keperluannya kita itu untuk apa teman-teman? Nah, kalau ini kita rekomendasikan ini sesuai tanamannya ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau request untuk pupuk pertumbuhan, boleh juga lanjut di WA aja. Nah, kalau yang kita bawa ini repacknya dari pupuk yang biasa kita gunakan. Untuk yang pembungaan. Oh ya. Jadi karena ini yang lagi kita bahas adalah sudah masa-masa dewasa, sudah waktunya dirangsang pembungaan. Jadi ini yang kita bawa adalah pupuk pembungaan. Gitu. Pupuk pembungaan. Oh ya Mas David, untuk yang pupuk pembungaan ini kita lepas berapa Mas? Oke. Ini 25 ribuan. 25.000 dapat 200 gram. Oke, 200 gram ini kalau diencerkan dengan air kira-kira 100 liter air. Oh iya, 100 liter sudah air. Lumayan banyak, bisa disiram, bisa disemprot. Oh, siram semprot bisa semua bisa. Ya? Kalau rekomendasi kita pengaplikasiannya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Dan waktu paling bagus untuk pengaplikasiannya? Biasanya kan sudah hafal kalau misalkan waktu makan tanaman itu 1 minggu 2 kali. Bukan dia makannya seminggu 2 kali sih, tapi rekomendasi pengaplikasian pupuk itu seminggu 2 kali. Kok Mas Redanya tadi ngikut aja pas mau diplesetin 2 minggu sekali. Padahal biasanya yang 2 kali seminggu. Ya, jadi 2 kali dalam seminggu. Nah, kalau tadi sengaja diplesetin ngetes konsentrasinya Mas Reda. Soalnya Mas Reda biasanya sudah jelasin waktu kita live buat teman-teman yang sudah sering join di live kita. Iya kah? Biasanya yang pupuk menyinggung-nyinggung pupuk itu Mas Reda biasanya. Ya, agak ngedrop berarti Mas untuk kali ini. Jadi Mas, untuk penggunaannya kameranya itu sekitar 2 gram per liter. Jadi 200 gram itu bisa untuk 200 liter air. 100 liter air. Kayaknya konsentrasinya Mas David ini yang agak ganggu. Jadi 200 gram pupuknya bisa untuk 100 liter air. Itu cukup untuk beberapa pengaplikasian ya. Tergantung sama jumlah kebutuhan teman-teman dia. Iya. Kalau anggreknya banyak mungkin 100 liter untuk 1 kali aplikasi. Nggak masalah. Karena mungkin yang kebutuhannya banyak. Tapi kalau misalkan anggreknya sedikit, mungkin cuma di depan rumah, misalkan ada 10 pot atau berapa, nanti disesuaikan kira-kira penggunaannya 2 gram per liter. Gampang untuk tanya-tanya, semisal nanti pengaplikasiannya masih ada yang bingung teman-teman, kira-kira entah itu dari pencampurannya berapa gram per liter itu berapa kira-kira takarannya. Kalau yang nggak punya takaran Mas, biasanya itu pakai sendok bisa? Bisa. Kalau sendok itu kira-kira berapa gram Mas ya? Sendok makan? Itu kalau peres itu sekitar 5 gram. Ya, sekitar 5 kalau gram. Untuk munjungnya tinggi itu biasanya sekitar 15 sampai 20 gram kalau misalkan untuk pupuk. Karena dia padat dan berat gitu ya. Ini untuk pupuknya kira-kira ada apa lagi Mas selain pupuk itu? Tanaman masih perlu apa lagi Mas David? Sebenarnya yang harus rutin itu adalah pupuknya pupuk atau air pertama. Kalau air masa sih nggak tahu kalau hidup itu butuh minum gitu aja. Tentunya butuh minum dong, semua makhluk hidup itu termasuk juga tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan itu kapan sih akan disiram? Kalau anggrek yang penting medianya kering itu disiram. Nggak ada patokan harus setiap hari, sehari 2 kali, tergantung 1 kali. Cuaca sama media tanamannya teman-teman ya. Biasanya kalau media tanamannya itu yang tipe menyimpan air kayak akar kadaka, iya toh, mos gitu ya. Itu mungkin lebih jarang untuk waktu penyiraman. Kalau misalkan penggunaan areng itu karena lebih poros, jadi mungkin lebih sering kalau dibanding dengan yang tipe-tipe mos. Ya, kalau sekam itu termasuk lama nggak ya Mas ya? Sekam lama. Lama. Oh lama. Kalau sekam itu kalau sudah dibakar, iya. Tapi kalau sekam memang kita
kurang kita rekomendasikan kalau untuk anggrek-anggrek yang tipe epiphyt. Kalau untuk yang sekam itu biasanya kita gunakan yang anggrek tanah. Oh gitu. Epiphyt itu berarti yang enggak Menempel. tempel. Ya. Epiphyt itu tipe menempel. Jadi anggrek yang secara habitatnya, secara alami dia di hutan itu menempel di pohon, itu kurang kita rekomendasikan penggunaan sekam. Oh iya. Kenapa? Karena sekam itu sudah termasuk cepat rusak. Seperti halnya sabut kelapa. Kalau sabut kelapa itu boleh, tapi harus rajin repotting kalau sabut kelapa karena dia cepat rusak, cepat lapuk. Jadi rekomendasinya yang baik untuk ini apa tadi namanya? Apa namanya? Jadi kalau misalkan ini kan sudah dewasa nih, akarnya sudah penuh, sudah waktunya repotting. Kalau misalkan repotting nanti medianya kita sarankan dengan arang atau kulit pinus, boleh. Kulit pinus. Kalau di sini kita pakai arang. Kalau untuk potnya bebas, teman-teman lebih suka pot gerabah, boleh. Pakai pot plastik hitam, boleh. Tapi kalau kita rekomendasikan ini sudah waktunya repotting. Sudah waktunya ganti pot. Nambah media biar dia nanti cepat bunga. Oke Mas David, ini untuk plannya kondisinya hampir sama semua ya? Iya, kondisinya dewasa. Seperti biasa nanti teman-teman bisa request kita fotokan dulu. Iya. Untuk plannya semisal kurang cocok boleh diganti. Kira-kira mau minta yang ada tunas barunya Mas, atau ada yang lebih tinggi Mas, atau yang ada rimbun, gendut gitu ya Mas ya. Insya Allah nanti akan kita carikan stok kita yang masih ada. Dan tentunya nanti akan kita fotokan dulu sebelum kita kirimkan. Jadi biar pasti kita sama-sama deal. Tanaman yang ini yang akan datang ke alamat saya gitu. Oke, deal. Kalau belum akan dan tentunya nanti kita pengirimannya dari Kabupaten Blitar. Lokasi kita di Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Kalau mau langsung ke sini boleh ya. Ya. Kalau mau main-main ke sini boleh. Khusus untuk teman-teman yang langsung ke sini nanti akan dapat free ongkir ya Mas? Iya, kata Mas Deda. Jadi nanti mau dibawakan sama Mas Deda dari sini ke depan. Iya. Dibantu dengan Mas David sama Sorong kalau misal banyak ya. Iya. Jadi kalau misalkan yang berada di Pulau Jawa dan Bali, teman-teman juga bisa COD. Oke, COD-nya juga bisa, tapi memang untuk daerahnya terbatas ya Mas ya. Iya. Belum misal semua nanti ada yang pengen dari luar Pulau Jawa atau Bali, ada nggak Mas kira-kira ya? Ada juga, tapi hanya terbatas untuk kecamatan dan kota-kota tertentu. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang penasaran untuk yang di luar pulau, boleh lanjut di WA. Alamat teman-teman nanti diinfokan ke kita sudah bisa COD atau belum, nanti nggak apa-apa. Nanti kita konfirmasikan dulu. Soalnya masih terbatas untuk beberapa lokasi yang di luar Pulau Jawa. Tapi kalau di dalam Pulau Jawa dan Bali, insya Allah hampir semua lokasi itu sudah terjangkau untuk COD-nya. COD-nya bisa. Kalau teman-teman nanti mungkin yang diambilnya banyak, mungkin bisa dimix dengan anggrek yang lain, kita lebih rekomendasikan pakai kargo biar lebih hemat tentunya ya, dan lebih aman Mas. Iya. Karena pakainya pickup. Oh gitu. Iya toh. Kalau misalkan pickup. Tapi kalau untuk yang kargo itu belum bisa COD. Kita bisanya COD itu yang express. Yang express. Kalau untuk yang kargo bisanya di FOD. Apa itu DFOD? Delivery fee on delivery. Berarti cukup bayar ongkir. Bayar ongkir di penerima, tapi nilai tanamannya belum bisa dibayarkan di kangkurirnya. Kalau yang pakai express bisa. Berarti ditransferkan dulu untuk nominal anggreknya, barangnya. Nanti untuk ongkirnya dibayarkan di kurirnya itu bisa. DFOD ya Mas ya. Oke, itu tadi teman-teman. Kalau ada apa lagi Mas? Ini tadi belum dikasih harga kan? Masa sih? Iya. Aku sampai lupa loh, kebanyakan sharing ya. Iya. Gak apa-apa ya. Kalau ini mohon maaf ya teman-teman, ini noleh-noleh ke kiri terus dari tadi, nggak tahu kenapa. Ini harganya 85 ribuan. Oke, 85.000. Semisal ambil dua 150.000. 150, jadi lebih hemat teman-teman ya. Khusus bulan Agustus ya. Harga sampai ini tidak berlaku setelah bulan Agustus, sampai akhir bulan Agustus. Sampai akhir bulan. Ya. Oke. Selama bulan kemerdekaan tahun ini, 2023. Karena nanti ini kalau misalkan sudah jadi barang langka, pasti harganya akan melambung jadi sultan. Iya. Ya. Seperti anggrek-anggrek silangan unik-unik lainnya. Kalau misalkan sudah jarang beredar, itu harganya akan melambung jauh tinggi. Untuk contoh bunganya tadi sudah teman-teman lihat ya, sudah diberikan contoh ya tadi bunganya ya.
Jadi mungkin itu aja dulu. Kalau misalkan nanti mau ngobrol-ngobrol soal perawatan terkait mencegah busuk, mencegah hama, itu boleh lanjut di WA. Kita Boleh. juga ready untuk yang fungisida dan insektisidanya. Jadi untuk pencegahan hamanya, pencegahan jamurnya kita ada. Tapi nanti untuk merek-mereknya boleh kita WA. sudah. Nah, kita juga ada grup nih teman-teman untuk teman-teman Agrogain. Nanti semisal ada yang mau join boleh langsung via WhatsApp Mas David aja ya. Oke, ya. WA-nya kita cantumkan di deskripsi. Iya. Jadi di sana biasanya kita ngobrol soal perawatan anggreknya teman-teman. Atau sharing-sharing. Ada juga yang kita pamer dalam hal yang positif ya Mas ya. Boleh. Teman-teman pamer bunganya lagi mekar boleh. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kita sharing-sharing di sana. Sharing yang bunga lagi mekar di kita juga. Dan biasanya kita juga akan mengadakan apa Mas? Obrol ya. Obrol oling perharinya untuk harganya yang sudah kita olingkan. Per hari itu kita maksimal satu plan dan tidak tiap hari. Tidak tiap hari. Jadi untuk harinya random teman-teman ya. Harinya random. Ketika Mas Redanya lagi gabut aja katanya. Oke. Kok saya? Ya udah nggak apa-apa. Saya jadi nganunya. Sudah Mas David. Ada lagi yang mau disampaikan? Lanjut di WA aja. Oke, boleh. Mungkin untuk video atau kalau kali misalkan ini, yang penasaran boleh di komentar juga boleh. Oke, sudah. Saya pamit boleh. Boleh. Oke. Saya mau makan. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai sekian dulu. Nah, ini masih kameranya panggah nengok ke kiri terus. Mohon maaf ya, semisal rada-rada pusing untuk video kali ini. Nanti dibenahi lagi. Mohon maaf semisal tadi ada salah kata. Terima kasih sekali lagi. Saya sama Mas David mau pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.